Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Menlu Amerika Antony Blinken yang melontarkan kritik terkeras Amerika Serikat terhadap penanganan Israel dalam perang melawan kelompok militan Hamas. Kepada pers di New Delhi, Menlu Blinken mengatakan terlalu banyak warga Palestina yang terbunuh dan terlalu banyak yang menderita selama beberapa pekan terakhir. Menurut Blinken, Amerika ingin melakukan segala yang mungkin untuk menjauhkan mereka dari bahaya dan memaksimalkan bantuan bagi mereka. Menlu Blinken mengatakan Israel telah membuka koridor kemanusiaan untuk mendesak warga Gaza mengungsi ke selatan. Diperkirakan lebih dari 150.000 warga Gaza mengungsi ke selatan dalam 2 hari terakhir. Sementara itu, KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo di Riyadh melontarkan kecaman terhadap agresi Israel di Gaza. KTT memberikan mandat kepada Menlu sejumlah negara termasuk Indonesia untuk memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab untuk menghentikan perang di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian. KTT juga mendesak PBB mengeluarkan resolusi untuk mengecam perusakan rumah sakit di Gaza oleh Israel. Militer Israel menuduh kelompok militan Hamas membuat bunker di bawah rumah sakit dan menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia. Tapi klaim ini dibantah oleh Hamas dan staf rumah sakit Al-Shifa. Saudara, Presiden Joko Widodo tiba di Washington DC Minggu sore waktu setempat dan dijadwalkan bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih pada Senin waktu setempat. Pertemuan ini sedianya untuk menguatkan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Namun situasi di Gaza tampaknya akan memperumit pertemuan antara kedua pemimpin. Kota-kota di Indonesia menjadi lokasi unjuk rasa mendukung Palestina sejak serangan militan Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Gelombang dukungan bagi Palestina ini membayangi kunjungan Presiden Joko Widodo ke AS dan pertemuannya dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih pada Senin waktu setempat. Belum ada presiden yang berani gitu untuk tidak membela Palestina karena itu founding fathers kita yaitu Presiden Soekarno sudah memberi landasan politik luar negeri kita gitu ya. Kita harus tetap non alignment, tetap bebas aktif. Indonesia dan AS memiliki perbedaan besar, terutama dalam hal gencatan senjata di Gaza, namun tetap ingin menjaga hubungan baik. Kedua pemimpin ini terakhir kali bertemu di KTT G20 di India tahun ini. Keduanya diperkirakan akan meningkatkan kerjasama bilateral menjadi kemitraan strategis komprehensif, sebuah status yang telah dimiliki oleh Indonesia dengan Tiongkok. Tujuan utama bagi Indonesia adalah perjanjian perdagangan bebas terbatas untuk mineral-mineral penting. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yang sebagian besar ditambang dan dimurnikan dengan pembiayaan dari Tiongkok. Beberapa anggota Kongres Amerika Serikat menentang kesepakatan tersebut karena adanya investasi besar-besaran dari Tiongkok, masalah tenaga kerja, dan lingkungan hidup dalam industri nikel Indonesia. Namun pengamat menilai ini jadi kesempatan buat AS. This is where the US can actually exhibit the leadership in basically setting the bar to say that if the world is going to do an energy transition, we need to do it in a sustainable fashion. What has been happening so far in Indonesia's nickel extraction shows that some parties are willing to extract it at any cost. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, Tatsi Widakuswara dan tim VOA. Beralih ke kota Seattle di negara bagian Washington yang menjadi markas sejumlah perusahaan teknologi, termasuk raksasa komputer Microsoft dan raksasa retail daring Amazon. Tapi di Seattle juga ada museum yang menampilkan sejarah panjang telekomunikasi dengan koleksi sekitar 250 gawe elektronik kuno, termasuk telepon analog. Sambungan telepon tahun 1950-an menjadi salah satu teknologi masa lalu yang bisa dicoba pengunjung di Connections Museum di Seattle, negara bagian Washington. There are many other telephone museums. Most of them are just things on static display. You don't actually get to play with them and try them out. And here, everything is turned on and powered up. Almost nothing is behind glass. It's this very interactive, different kind of experience.
Selain sekitar 200 telepon analog, ada juga perangkat mesin ketik kuno dan sistem switcher penyambung saluran telepon tempo dulu. Most of the volunteers who join us today have jobs in the tech industry where they spend their days sitting at a keyboard, typing stuff, and it's all sort of very virtual and intangible. And I think one of the deeply gratifying things about volunteering here is that this older technology is very physical and tangible. You can see parts moving, you can see the lights flashing. Sarah adalah salah satu relawan yang sehari-hari bekerja di perusahaan perangkat keras. Perlu 5 tahun bagi Sarah untuk menyambung kembali sistem penyambungan telepon kuno yang telah dipensiunkan pada tahun 1980-an ini. It was really tough to find similarities in this machine with anything else I'd previously worked on. And when I touched it, more often than not, I just got a shock. Karena risiko tersengat listrik inilah, tak semua artefak dan elektronik kuno di Connections Museum dibolehkan untuk disentuh pengunjung. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok kakak beradik Jason dan Davin Sudirjo yang menghadapi tantangan ketersediaan guru dan kemampuan membayar murid saat mereka menjalankan bisnis bimbingan belajar. Hal ini mendorong keduanya untuk meluncurkan jasa bimbel memakai teknologi kecerdasan buatan atau AI, khususnya untuk persiapan tes kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL. Memanfaatkan fenomena K-pop, Jennie, salah satu anggota kelompok Blackpink pun menjadi nama avatar Masa AI. Masa AI adalah sebuah perusahaan teknologi yang memang first use case-nya, first approach-nya itu melalui education. Perusahaan startup ini dimotori 2 anak muda Indonesia, kakak beradik Davin dan Jason Sudirjo. Davin adalah master di bidang symbolic system dengan fokus artificial intelligence dari Universitas Stanford, California. Sementara Jason mahasiswa UC Berkeley jurusan environmental economics. Bersama Wilson Liang, rekan kuliah Davin di Stanford, mereka merintis perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Itu kalau saya bisa membuat sebuah program atau sebuah platform yang bisa membantu seluruh rakyat Indonesia, kenapa nggak dibuat saja? Dia sempat mikir kenapa nggak kita automate everything pakai menggunakan AI aja. Menawarkan kelas TOEFL dengan target siswa SMA dan mahasiswa, mereka meluncurkan produk perdana Jennie Test. Di luar kelebihannya, apakah keberadaan teknologi kecerdasan buatan ini akan mengurangi peran guru? Kita percaya bahwa guru manusia itu nggak bisa di replace. Sesuatu hal yang perlu dipelajari oleh para guru ataupun dosen adalah kemampuan mereka memahami muridnya. Jadi memahami apa yang ada di dalam kelas, sensing lingkungan yang ada dalam kelas sehingga bisa menciptakan interactivity. Tapi ada banyak proses yang memang sekarang nggak efisien. Jadi kita mau mengintroduce AI untuk membuat the learning process lebih efisien. Kita percaya bahwa education itu harus affordable, harus accessible for everyone. Dari Jakarta dan Stanford, California, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohannes dan tim VOA.